ya kayak waktu kejadian beberapa bulan ke belakang lah. Kayak di saat saya kehilangan pekerjaan saya, tentang kehidupan saya di keluarga. Jadi cuman dia yang bisa nerima dan mau mendengar. Terlebih lagi kan laki-laki gitu kan yang kodratnya harus bekerja. Tetapi di saat sekarang posisinya belum ada pekerjaan, tapi cuman dia. Nggak apa-apa. Pada tanggal 23 November 2019 itu tuh teman ngajak liburan ke Jogja. Nah, si teman aku tuh punya pacarnya temennya dia gitu. Terus pas waktu diajak pernah sempet nolak karena dipaksa terus mau akhirnya ketemu pas di mobil ya. Canggung, gak ngobrol di jalan, diem. Sebelumnya dia masih berpacar. Masih ada hubungan sama orang lain gitu. Cuman Tuhan tahu siapa yang paling juara. Karena emang niat saya yang minta ketemu sama ini ya. Cuman gak tahu orangnya siapa gitu. Awalnya kan temen itu cowok ya, Wiyodan namanya lah, disebutkan namanya Wiyodan. Dia tuh ngajak ke Jogja, tapi saya nggak ada temen. Sebelumnya itu nggak ada temen cewek. Ya nggak ada temen cewek maksudnya. Sebelumnya nggak ngajak dia gitu, pacarnya tuh sebelumnya mau ngajak mantan saya sendiri gitu, cuman nggak mau. Pas waktu di Prambanan ya ada unsur benih-benih cinta. Karena penasaran gitu, maksudnya penasaran akan orangnya gitu. Kalau masalah fisik kan udahlah, udah pasti cantik gitu kan ya. Apa ya? Apa coba pas pandangan pertama aku teh suka gitu. Ya ingin mengakhiri masa jomblo aja. Karena sudah sekian lama. Pas mau menyatakan tuh sebetulnya sempat ada tragedi ya. Ada kejadian di mana dia berbohong lah pada saya. Cuman dari kejadian itu masih tetap penasaran, pengen ngejar gitu. Meskipun udah dibohongi awalnya, terkesan dibohongi, tapi mungkin itu. Kenapa ya? Karena waktu kan pertama nggak expect gitu mau dia tuh mau jadi pacar gitu ya. Terus ya udah, maksud gue bohong ya karena emang belum pacaran, terus masih cuman temen. Ya ngapain harus jujur ke orang lain gitu maksudnya mah. Tapi ya menurut dia itu tuh bohong gitu. Tapi ya udahlah, ngebohong ke dia. Terus ya mungkin dianya kecewa. Terus aku tuh kayak udah dibohongin kok masih tetap ngejar gitu. Kan jadinya teh masih ada penasarannya gitu kan. Kalau misalkan cowok lain mungkin udah kayak udahlah gitu, nyerah, gak mau lah gitu ya, mending cari yang lain gitu. Dari awal aja udah ngebohong gitu misalkan kalau penilaian orang lain. Terus tapi dia tuh kayak masih mau berusaha nunjukin di tiap hari-harinya gitu. Terus udah deh sampai sekarang. Hal yang spesial yang paling menonjol tuh dari perjuangannya gitu, kayak kalau di saat aku butuh apa-apa terus ya selalu ada pasti. Terus kayak bisa kalau dibanding temen-temen tuh kayak lebih baik sama pacar gitu dia milihnya. Justru yang dirasain tuh cobaan tuh pas sebelum mau tunangan, pas sebelum mau serius lah, cobaan-cobaan. Ya kan banyak orang bilang gitu kalau misalkan mau nikah atau udah tunangan cobaannya makin berat. Tapi yang dirasain kita ya selama ini ya kebalikannya gitu, malah pas sebelum tunangannya gitu, pas udah tunangannya gitu, pas mau ke nikah ya ada ya cuman sedikit lah, nggak separah dulu yang benar-benar kayak ya hampir putus nyambung lah gitu.
Kalau harapannya sih karena dari hubungan ini yang dirasain teh kan banyak dari segi kekurangannya gitu, saling egois gitu ya. Harapannya bisa lebih dewasa lagi gitu buat ngejalanin hubungan ke jenjang yang lebih serius gitu. Kalau misalkan ada masalah apapun diambilnya tuh nggak seribet yang dulu-dulu gitu, pengennya bisa nyelesain dengan dewasa gitu. Dengan dewasa dan cepat dan dengan kepala dingin. Mungkin ya yang pertama yang tadi disebutkan perihal dari sikap dari diri kita masing-masing, yang terutama lah karena kita mungkin mindset dari seseorang juga hampir sama, karena yang seumuran pasti sama-sama ya keras kepalanya sama, cuman yang mungkin perihal keegoisan, perihal emosional lah, terutama ya buat diri saya yang sedikit emosional lah, karena apa ya, mungkin perbedaannya tuh kalau dia marah diem, kalau saya marah banyak ngomong gitu, karena mungkin dari situ perbedaan itu menyatukan buat nantinya gitu, melengkapi mungkin seperti dari pasangan. Mungkin sekarang lebih nurut apa yang saya mau. Waktu sebelum gak pernah nurut sama sekali gitu, kayak Waktu misalkan di kafe disuruh pulang ya sampai nggak akan pulang gitu ya udah sama teman. karena orangnya semakin saya larang makin gitu jadi nah semakin gitu, makanya tapi punya solusi tersendiri gitu, kayak gimana cara menasehatinya, merangkulnya seperti apa baik-baik, dan akhirnya sekarang alhamdulillah udah mulai terbiasa akan perihal yang saya inginkan. Mungkin itu Kalau dari yang paling menonjol ya itu dari segi kalau misalkan dia marah tuh gak bisa kontrol gitu. Misal waktu itu pernah banyak kejadian marah, pernah depan orang lain, depan umum, depan teman-teman, wah banyak gitu ya, sampai benar-benar mikir 2 kali untuk bisa lanjut atau enggak, kan banyak fase di situnya gitu. Tapi ya kalau sekarang bisa ngontrol gitu, nggak kayak dulu yang kalau marah nggak bisa nahan, masih bisa nahan. Sekarang ada perubahannya, perjuangannya gitu. Bisa, kalau bahasa Sundanya mah belaan gitulah ya, mau apa-apa pasti selalu ada gitu, belum tentu di orang lain tuh ada kayak dia.